Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Budi Restianto Masa. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara belajar Photoshop untuk pemula ya. Ya, di sini saya akan memperkenalkan macam-macam tool yang ada di Photoshop dan fungsinya juga. Untuk menjadi pemula, untuk menjadi master atau ahli Photoshop, kita harus tahu dulu kegunaan dan fungsi tools Photoshop. Mengetahui fungsi tools Photoshop merupakan hal dasar seorang untuk berkancah di dunia Photoshop, gitu ya. Jadi tools secara bahasa artinya alat atau tombol yang ada pada Photoshop yang digunakan untuk membantu pengoperasian Photoshop. Jadi itu ya teman-teman pengantar dari saya, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi untuk memulai tutorialnya, untuk teman-teman ketahui, saya membuat tutorial ini untuk khusus pemula ya. Jadi saya akan membuat bertahap. Yang part satunya yaitu pengenalan mengenai fungsi tools dan nama-nama tools yang ada pada Photoshop. Ya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa objek untuk saya jadikan bahan praktek. Ya, di sini ada foto anak kecil 2. Ini ponakan saya ya, dan item warna. Ya, warna bibir dan warna kulit. Ini biasa digunakan untuk membuat gambar karikatur ya. Ya, kita mulai langsung saja. Kita mulai pengenalannya dan fungsi-fungsinya. Baik, di sini ada Move Tool ya. Yang pertama Move Tool. Move Tool ini dia berfungsi untuk memindahkan sebuah objek atau layer satu ke layer yang satunya lagi. Misalnya kayak gini. Misalnya kalian ingin menyeleksi foto anak perempuan, ya, kalian harus memilih layer mana di sini ya. Dia berada di layer mana? Misalnya dia kan berada di layer ini. Kenapa kalian tahu namanya? Misalnya namanya Jihani. Terus kalian memindahkan, tinggal geser, ya. Klik pada gambar, geser, klik pada gambar, geser, ya, gitu ya. Ya, sama seperti juga anak ini, kemudian ini lagi sama seperti itu. Misalnya warna kulit, ya, gitu ya. Ya, selanjutnya ada Rectangle Marquee Tool. Jadi dia berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk kotak. Ya, saya sudah sediakan sini. Ya, saya klik ini. Saya sudah perbesar ya. Saya ingin menyeleksi misalnya warna kulit paling atas. Tarik. Ya, tinggal kalian pindahin di mana aja. Kemudian ada di namanya Elliptical Marquee Tool. Ya, ini berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek dalam bentuk lingkaran, ya, sama seperti yang awal tadi ya, yang Rectangle Marquee Tool. Ya, hanya dia menggerakkan bentuknya saja, ya gitu. Langsung saja kita ke tool selanjutnya yaitu Lasso Tools. Ya, Lasso Tools ini dia berfungsi untuk
seleksi secara bebas. Artinya, ya saya contoh ya. Kalian harus terbesar dulu layarnya ya. Untuk bisa memilih seleksi. Saya akan seleksi badan anak ini aja ya, tidak backgroundnya. Kalian bisa seperti ini. Begitu ya, kan cuma contoh aja. Ya, selanjutnya polygon lasso tools. Ini fungsinya sama, hanya dia gimana ya, dia memiliki magnet ya, seperti itulah, memiliki magnet ya. Artinya dia akan dengan sendirinya mendekati objek yang akan kita seleksi gitu ya. Saya contohkan ya, ulang. Gitu ya, sebenarnya sama saja sih, tergantung kalian yang mana lebih enak digunakan ya. Kemudian kita melihat ke quick selection tools. Quick selection tools ini dia berfungsi untuk membuat sebuah objek secara otomatis ya. Contohnya gini ya, yang kita ini menampakkan objek ya, jadi tanda tambah add to selection di atas ya. Jadi kita tinggal klik pada objek yang akan kita seleksi, saja background, jadi menghilangkan background seperti itu. Secara otomatis ya pasti akan layers ya, kita harus memperhatikan layers ya, agar objek itu otomatis akan terseleksi gitu. Otomatis ya, yang lain enggak terkena seleksi. Ya, selanjutnya ada yang namanya magic wand tool ya. Kalau ini kita bisa sekali pencet aja ya, gini ya. Mungkin gambarnya kurang bagus ya, tidak terlalu satu kali terseleksi semuanya gitu ya. Ini gambarnya yang kurang bagus. Kalau fotonya bagus, dia otomatis akan terseleksi tersendiri dengan satu kali tentukan aja ya. Baik, kita melangkah ke tool selanjutnya, yaitu 3D material. Material Edge Dropper Tool. Ya, ini digunakan untuk mengambil contoh warna pada bagian gambar. Baik, selanjutnya kita ke tools yang namanya Burst Tool. Ya, Burst Tools ini dia berfungsi untuk mewarnai objek ya. Misalnya di sini kita pilih ya warnanya, ya ini warna ini
warna kuning keemasan, kita tinggal warnai. Tapi alangkah lebih bagusnya sebelum kita warnai, kita seleksi dulu agar warnanya ini tidak lari kemana-mana, tidak keluar seperti ini, tidak masuk ke dalam gambar ini ya. Itu alangkah lebih baiknya kita seleksi menggunakan mungkin magic wand tool, polygon lasso tools, atau mungkin elliptical marker tools ya, macam-macam ya. Ya, selanjutnya ada pencil tools, color replacement tool, mixer boost tool ya. Ini semua fungsinya sama ya, hanya ukurannya aja yang berbeda. Dan di sini banyak mode yang bisa kita gunakan ya, misalnya seperti ini untuk memberi apa ya, kayak efek-efek seperti itu. Dia berfungsi untuk mewarnai objek. Selanjutnya kita ke clone stem tools ya. Ini berfungsi untuk membuat sebuah gambar menggunakan sampel. Artinya kita bisa mencontoh sampel. Misalnya saya ingin mengambil sampel ini ya. Kita pindahkan ke sini ya. Nggak bisa. Ini. Layarnya belum saya klik, maaf. Misalnya kita ingin ambil ini ya, lipat bunga-bunga pada jilbab anak ini, klik alt pada keyboard, kemudian klik kiri ya. Kemudian kita ingin pindahkan ke sini ya, seperti itu ya. Ini bisa digunakan untuk menghilangkan objek juga ya, menghilangkan objek. Misalnya teman-teman berfoto gitu, kemudian ada orang yang lewat gitu di belakang kita bisa hilangkan dengan fungsi ini, dengan mengambil sampel yang ada pada gambar teman-teman sendiri. Baik, selanjutnya tools ya, ini erase tools ya. Ini untuk menghapus apa ya, objek. Misalnya ada objek yang terganggu gitu, kita bisa hapus. Misalnya kita ingin hapus background, ini hapus backgroundnya seperti ini. Nah, dan alangkah lebih baiknya kita menyeleksi dulu agar background yang kita ingin hapus itu secara maksimal bisa terhapus ya, dan tidak mengganggu foto pada objek. Kita menghapus ya, secara tidak sadar masuk ke dalam objek. Jadi itu kan repot, kembali lagi, terus terulang lagi dari awal ya. Itu ya. Selanjutnya kita ke 3D material drop tools. Kita lanjut, masih di sini ya, masih di 3D material drop tools. Jadi ya, fungsi dari tools ini untuk mewarnai secara keseluruhan bagian yang ada pada objek. Jadi misalnya kita ingin mewarnai background, dengan klik tools ini, kemudian
memilih warna apa yang kita inginkan untuk ditampilkan pada background atau kertas ya yang putih ini. Kita tinggal klik seperti itu. Hanya objek yang saya tampilkan ini tidak bisa digunakan untuk tools ini. Jadi kalian bisa coba aja sendiri ya gitu ya. Selanjutnya ada teks ya, horizontal atau membuat teks. Misalnya kalian ingin membuat teks secara vertikal, horizontal, mendatar gitu ya. Misalnya gini, saya ini tulisan ya, kalian tinggal klik kontrol pada keyboard. Saya ingin membesarkan, misalnya kalian ingin membuat teks ini menjadi terbalik seperti itu, dan Ctrl T pada keyboard, kemudian kalian tekan Ctrl Ctrl ya pada keyboard, terus kalian terserah ingin arahkan kemana dengan posisi seperti apa, sesuai kemauan kalian sendiri. Terus tekan tanda centang pada layar ya, layar atas ini. Selesai, yaitu untuk teks, untuk horizontal text tools. Dan ada lagi subtoolsnya yang berfungsi untuk saya akan membuat seperti ini, tulisan dengan bukan mendatar seperti ini ya, tapi horizontal. Ya baik, itu untuk tools yang bisa membuat teks pada objek ya. Selanjutnya pen tool ya. Pen tool ini dia berfungsi untuk menyeleksi objek ya. Menyeleksi objek sesuka Anda, tidak beda dengan Magic Wand Tool, Lasso Tools, Polygons, Quick Selection Tool, itu berbeda. Jadi dia menyeleksinya misalnya seperti ini. Kalian mengambil gambar anak ini tidak dengan setir sepeda ya. Kita tinggal seleksi dari sini. Ini kasar aja ya kan, contoh. Terus kalian klik kanan pada mouse, kemudian pilih make selection, tekan OK ya. Secara otomatis yang terseleksi badan anak ini saja, tidak dengan setir sepedanya ya. Baik,
kemudian ada subtoolsnya juga. Misalnya freeform pen tool ya, dia berfungsi untuk sama ya, hanya dia sekali ketukan aja kemudian ditahan dan geser. Ini saya kasar aja ya. Misalkan tuh kalau menyeleksi sampai ke titik awal ya, sambung yang selection lagi. Oke. Ya, secara otomatis akan terseleksi objek yang kalian seleksi tadi. Baik, untuk menghapus seleksi ini kalian tinggal Ctrl T pada keyboard. Ini semua fungsinya sama ya, untuk menyeleksi gambar hanya dengan cara yang berbeda. Tapi ada satu ini, misalnya kalian menyeleksi objek dengan pen tool ya. Jadi garis ini kan harusnya membengkok ke sini sesuai objek ya. Untuk membengkokkan garis ini kalian masuk ke pen tool, terus pilih add anchor point tool ya, kemudian klik di tengah, tarik sesuai objek ya, sesuai bentuk objek, lepas. Secara otomatis dia akan mengikuti objek ya. Kemudian kalian kembali untuk melanjutkan seleksi, kalian kembali lagi ke pen tool, kalian klik lagi seperti itu ya teman-teman. Kita melangkah ke tool selanjutnya, ada Path Selection Tools dan Direct Selection Tools. Jadi kalian, fungsi dari tools ini yaitu ini misalnya, kita tidak tempat hapus untuk memunculkan kembali seleksi yang hilang ya. Dan kalian bisa, misalnya ada yang salah, kalian bisa memperbaikinya lewat ini. Dan untuk misalnya sudah kalian munculkan, dan untuk memperbaikinya kalian cek Direct Selection Tools ya, kalian klik yang akan kalian perbaiki misalnya kalau masuk ke dalam, terus geser, dan kemudian kita pilih add, kembali ke pen tool ya, add anchor point tool. Kita pilih garisnya ya, jangan titiknya, garisnya kita pilih. Ini tarik, pilih sini lagi, tarik. Kalian tinggal tarik aja, tarik, 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 tarik ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita melangkah ke rectangle tool. Rectangle tools ini dia berfungsi untuk misalnya nih kalian ingin teks kalian apa ya, untuk menjadi keren gitu ya, untuk memodifikasi ya, kalian bisa gunakan rectangle tools. Ada banyak ya rectangle, kalian ini membuatin kotak, terus ya kalian klik, tarik, boom, teksnya jadi hilang ya. Ya bisa kalian ubah di sini ya. Kalian geser ke atas, misalkan tuh layarnya di atas layar pada kotak ini. Nah,
bukannya, bukan teksnya, bukan layers dari teks yang tertutup itu. Oh, warnanya sama. Coba warna pada teks dulu ya. Tidak kelihatan kira-kira warnanya sama. Maaf ya teman-teman. Sama yang seperti yang subtools yang lainnya ya, ellipse tools, polygon tools, line tool, custom shape tool, ini sama semua, hanya bentuknya aja yang berbeda. Oke ya. Baik, kita melangkah ke tool selanjutnya, yaitu rotation. Ini rotasi, view tools. Jadi fungsi dari tools ini ya, bisa kita memutar objek kayak ini tanpa menggunakan apa lagi tadi, menggunakannya ini secara otomatis akan terputar. Itu ya, tergantung dari kemauan teman-teman aja gitu. Kalau ini zoom tool itu ya, secara teman-teman pasti udah tahu kan, mengurangi, tinggal tahan pada tombol kiri pada mouse kemudian geser. Kalau di keyboard dia kalian bisa kontrol flash untuk membesarkan gambar dan kontrol minus untuk mengecilkan gambar. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial part 1 kali ini. Nantikan tutorial part 2 nya di channel Budi Restianto Masa. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.